kegiatan kita hari ini di sesi saya. Mudah-mudahan ketiga ini bisa kita laksanakan dan bisa tercapai sampai bulan Oktober nanti. Intinya kita akan belajar pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Kita akan refleksi dan kita akan belajar kerangka kerja pembelajaran mendalam. Ini adalah susunannya sudah disampaikan oleh Powara. Ini Bapak Ibu, karena di dalam teks pemerintah masih 2018, jadi kami ganti jadi 2022. Ini PISA ini kan kita Bapak Ibu sudah tahu ya Bapak Ibu ya, penilaian akademik dari 3 hal, ada matematik, sains, dan literasi atau membaca. Sebenarnya berbahasa Prancis dan Inggris, tapi di Indonesia itu di bahasa Indonesia kan, acak. Jadi di tahun 2022 ini kita peringkat 69 dan kita peringkat 6 untuk Asia Tenggara. 69 dari 80 yang ikut PISA, seperti itu Bapak Ibu. Jadi hasil PISA ini kita bisa lihat kita masih rendah, baik di skor matematika, di skor sains, dan di skor membaca. Selanjutnya, Indonesia termasuk negara yang memiliki pola pikir bertumbuh termasuk paling rendah, di bawah 40%. Jadi kenapa harus pola pikir bertumbuh? Karena ternyata semua negara yang 40 besar itu, data yang kita lihat di kementerian itu sudah menerapkan pola pikir bertumbuh baik pada siswanya maupun pada guru. Jadi ajaran benar-benar ini loh pola pikir bertumbuh, ini loh pola pikir tetap dicontohkan dan diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Ada korelasi positif antara jumlah murid yang memiliki pola pikir bertumbuh dengan hasil akademik di suatu negara. Tadi saya sampaikan, penelitian menyatakan yang tinggi-tinggi itu misalnya itu semua itu memiliki mengajarkan di dalam kurikulum itu pola pikir, ya. Bukan hanya kurikulum yang berubah, tapi pola pikirnya ikut ingin diubah. Terakhir, guru harus memiliki pola pikir bertumbuh dan menjadi teladan bagi muridnya. Dari sumber-sumber yang tadi kita lihat di sini. Pertama Bapak Ibu, tujuan pertama yaitu memahami secara mendalam konsep dan prinsip pola pikir dan nanti perbedaannya dengan pola pikir tetap. Lanjut Bapak Ibu. Jadi kita sepakat dulu Bapak Ibu, pola pikir itu apa? Pasti Bapak Ibu sudah ini ya, sudah tahu ya. Pola pikir itu kan berarti berkaitan dengan keyakinan atau terkait dengan cara pandang, asumsi, sikap yang nantinya akan diri kita mau dibawa kemana dan kita mau dibawa kemana, seperti itu. Jadi pola pikir itu akan mendikte tindakan. Jadi dengan pola pikir itu tindakan itu akan sesuai dengan pola pikir kita. Kalau saya tidak melakukan ini, berarti pola pikir itu yang menuntun untuk melakukan itu. Saya melakukan ini, berarti pola pikir itu yang menuntun seperti itu. Berarti kita menuntut pola pikir yang positif, yang bertumbuh nanti, bukan pola pikir tetap. Apa sih itu nanti kita akan bahas bersama. Dan pola pikir juga menentukan hasil. Jadi hasil akademik kita yang saat ini berarti dari pola pikir guru-guru semua. Mungkin pola pikir kita beda-beda. Nah harapannya sekarang pola pikir kita sama, yaitu pola pikir bertumbuh. Nah apa sih bertumbuh dan tetap nanti akan kita bahas. Intinya cara pandang kita terhadap diri kita, terhadap lingkungan akan menentukan tindakan akan menentukan hasil. Jadi kan kuncinya adalah pola pikir. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lihat ada yang kayaknya guru A ini peduli banget sama lingkungan, itu pola pikirnya. Oh guru ini, kita nggak baca sih, kita kan refleksi ya, cuek banget dengan lingkungannya, pola pikirnya berarti. Jadi ada pola pikir yang bertumbuh, ada pola pikir tetap. Nah itu yang harus diubah. Jadi Bapak Ibu ya, guru ini seperti peka banget, padahal bukan dia, tapi dia peka banget untuk membantu. Nah itu pola pikirnya. Guru ini diam aja, padahal guru itu lagi murung. Nah itu pola pikirnya. Jadi pola pikir yang menentukan semua. Bisa melakukan, kenapa Bu ada masalah, itu tindakan dong. Pola pikirnya berarti bertumbuh. Hasilnya ada diskusi. Guru yang sedang sedih menjadi senang karena ada teman cerita. Nah itu adalah pola pikir bertumbuh. Kalau pola pikir tetap ya sudah, masalah-masalah lu bukan urusan gua gitu. Padahal ini lagi di sekolah mungkin butuh teman curhat, teman untuk berdiskusi. Itu Bapak Ibu ya. Nah ini paling penting. Pola pikir itu ternyata adalah fondasi penting untuk memunculkan keterampilan dan alat-alat ini bukan fisik ya Bapak Ibu. Alat ini bagaimana mencapai tujuan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pola pikir ini adalah fondasi untuk kita memunculkan keterampilan kita dan memunculkan apa yang kita lakukan nanti tindakannya. Dengan tidak ada pola pikir yang fondasinya ini kecil, keterampilan yang kita tampilkan kecil.
nanti untuk mencapai tujuan, untuk memecahkan masalah juga tidak ada. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi alat itu di sini maksudnya adalah cara untuk alat bagaimana kita untuk memecahkan masalah. Seperti itu Bapak Ibu. Kita banyak banget masalah Bapak Ibu. Tapi kita pecahkan bagaimana? Nah, itu adalah pola pikir. Nah, apakah kurikulum, apapun kurikulumnya, jika pola pikir tidak berubah, hasilnya ya tetap sama dong. Masa mau beda gitu ya Bapak Ibu ya? Berarti apa yang kita ubah, mau kurikulum apa aja, nanti ada kurikulum gagak 5 misalnya Bu, baru yang penting kita ubah. Percuma kalau mindsetnya tetap sama. Yang diubah mindsetnya, karena kurikulum itu aja. Bapak Ibu masih satu kurikulum bisa menguasai semua, saya jamin. Bu Silvi menguasai kurikulum KTSP bisa menguasai semua kurikulum, saya jamin. Karena bentuknya sama aja, cuma ganti nama-nama aja. Ya SKTP, SK apa dulu Pak? SK, KD, KIKD, muncul kan? Terus ada sekarang adalah CP dan TP, prinsipnya sama aja. Asesmen dari dulu sampai sekarang, buku belum itu tahun 80-an, ya Pak. Itu masih dipakai formatif dan sumatif, walaupun namanya formatif sumatif ya, aspor dan off, itu masih dipakai sekarang. Jadi tidak ada yang berubah, yang berubah adalah cara pikirnya. Bagaimana Bapak Ibu memecahkan suatu masalah di kelas ataupun di sekolah. Nah ini nih, saya juga baru baca ya. Jenis-jenis pola pikir itu ada dua. Nah ini ada namanya pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Kalau pola pikir bertumbuh kayaknya bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan dengan belajar dan berusaha. Kalau di sini dinyatakan bahwa salah itu boleh, tapi jangan sampai salah berkali kali ya. Jadi salah itu adalah tahap belajar. Bahkan saya lihat pernah ada tadi jurnalnya, saya pakai Google ya, Scopus itu nyatakan bahwa di Elsevier dia nyatakan bahwa anak yang salah dan diperbaiki lebih bisa memecahkan masalah dibandingkan anak yang tidak pernah salah. Dan anak yang selalu benar dan tidak pernah salah itu bahaya bagi kesehatan mental dia. Itu fakta itu. Jadi anak kita nggak apa-apa salah, tapi ya kesalahannya ada batasannya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai anak takut salah, Bapak Ibu juga jangan sampai takut salah. So saya berapa kali salah, Bapak berapa kali salah. Ya, salah ngasih proposal. Yang diminta proposal kita ngisinya proposal B ya. Oke, kurang lucu ya. Oke. Jadi nggak apa-apa salah, yang penting tidak melakukan kesalahannya sama. Gitu Bapak Ibu ya. Kurang ya. Oke, makasih. Ini serius banget ini. Ya, jadi intinya kita tidak boleh bilang anak harus benar terus. Anak salah tidak apa-apa. Itu bagian dari prosesnya. Karena saya takut Bapak Ibu percaya di UI pernah ada anak Kanisius. Aduh, ada videonya. Ada anak X ya. Aduh, iya. Dikat ya. Siapa yang kan? Sekolah A itu selalu juara bunuh diri di UI karena dia tidak lulus oleh pembimbingnya, bahkan IPK-nya 4. Coba Bapak Ibu cari di Kompas. Nah, berarti dia tidak punya resiliensi kan? Karena selalu benar. Saat ketemu dosen bimbingnya, bukan yang menyalahinnya, tapi saat ada tantangan dia tidak tahu bagaimana cara jatuh. Jatuhnya nggak tahu, bang kita nggak tahu. Nah, karena dia tidak pernah jatuh. Cepet semua nih kan UN-nya. IPK-nya 4, tapi nggak lulus. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Drop dia. Karena tidak pernah diajarin salah. Tapi mau berarti, ayo anak-anak salah semua nggak apa-apa. Sekali nggak apa-apa. Makanya ada yang namanya formatif yang Maria ya. Ada formatif itu tempatnya salah. Tempatnya benar sumatif. Nah, sumatif kok nggak jelek-jelek, berarti Bapak Ibu salah. Nggak apa-apa ya, karena formatif dan sumatif itu beda. Minimal 50% itu formatif dan sumatif sama, sehingga minimal anak ada nilai 50. Kita mau sumatifnya itu ke Jogja, kita ngajarinnya ke Banten, beda. Ya, nggak apa-apa bisa Banten ke Jogja, berarti ada 50% jalan loh. Jadi mereka 50% di tangan. Yang anak nggak bisa banget belajar kita masih ada nilai 50. Gitu Bapak Ibu. Jadi formatif jangan sampai sia-sia. Jadi formatif itu adalah bagian integral kita. Mana yang paling penting formatif dan sumatif? Formatif. Karena kita tidak akan bisa sumatif kalau formatifnya tidak ada. Kemarin kan sudah pernah dibacain Pak Taufik ya waktu di belum bahasa Inggris ya, bahwa formatif itu 80% baru bisa lanjut ke sumatif. Tapi kalau kita sampai 80%, lamanya pembelajaran setidaknya 50% anak sudah mampu, baru kita bisa sumatif.
Bapak Ibu tidak bisa ujuk-ujuk langsung sumatif, tapi tidak pernah ngasih formatif, tidak pernah bertanya, tidak pernah kasih LKPD, tiba-tiba sumatif. Masih juga LKPD, tapi LKPD beda dengan sumatif. Nah itu yang kita perbaiki bersama. Tugas kita adalah memperbaikinya. Seperti itu, tidak ada kata terlambat, kita bisa menjadi satu hikmat bersama. Bapak Ibu, yang sudah dilanjutkan. Pola pikir tetap, keinginan bahwa kecerdasan Trump itu bersifat tetap dan tidak banyak berubah. Tidak usah ada usaha pun mubazir. Ngapain saya usaha, orang saya cuma bisa begini. Nah, nanti kita akan samakan persepsi ya. Sampai tahap mana ini berkembang. Nanti kita ada video bagus sekali. Bu, nanti bisa audio ya Bu. Nah, ini dulu ya. Aduh, bahasa Inggris lagi. Saya izin pakai bahasa Indonesia aja ya. Pak Jajan ketahuinya kenceng banget lagi. Jadi ini ada pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Ini ada yang namanya aspek yang terjadi. Pertama ada tantangan, challenging. Keren banget. Ya, kalau pola pikir tetap itu menghindar, ada tantangan, nggak usah. Ngapain? Diam-diam aja. Ada program yang sama aja, udahlah, sama aja. Bodoh amat, gitu kan? Padahal itu adalah pola pikir tetap. Puji Tuhan kita semua itu selalu berubah-ubah. Bapak Ibu ya, pentas penelitian sebelumnya nggak ada di Sitakarma, kita ada. Jadi banyak hal yang baru-baru seperti itu. Kalau pola pikir bertumbuh, menerima Pak Fuad masih lagi modul ajar yang beda. Menerima tantangan nih, saya harus selesaikan, dikasih waktu lebih kok Pak Fuad, toh dikerjain hanya untuk 1 bulan depan. Itu loh Bapak Ibu, kami tidak pernah loh minta untuk langsung selesai semua, tapi setidaknya 1 bulan itu Bapak Ibu harus sudah ada, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita banyak toleransinya, karena kita tahu kita bukan hidup kita bukan hanya untuk sekolah, untuk banyak hal. Jadi banyak yang kita toleransi, yang mungkin dikomunikasikan. Pak Fuad tidak akan tahu permasalahan Bapak Ibu kalau tidak pernah Bapak Ibu ngomong. Kalau Bapak Ibu ngomong pasti Pak Fuad tahu, saya tahu. Jadi gitu ya Bapak Ibu, jadi kita komunikasi. Kedua, apa nih Bu? Masalah. Ya, ada masalah berarti dia menyerah. Berat masalah, betul nggak? Kalau yang ini bertahan, resiliensi. Ya, ketahanan malamnya tinggi. Dia akan bertahan sehingga nanti akan menemukan solusi. Upaya dan usaha pada saat ada masalah kan? Ngapain sih kalau PPT ya? Mubazir, percuma, pasti tolong kalau pembaga mau buat. Padahal belum dicoba. Itu ya Bapak Ibu. Tapi kalau ini peluang, ada masalah itu peluang. Pasti ada jalan keluarnya. Lanjut, kritik. Nah ini yang paling penting nih. Kritik dibilang serangan. Padahal kritik itu adalah hal yang bisa membuat kita lebih bangun lagi, yaitu informasi untuk kita menjadi lebih baik lagi. Karena saya merasa baik terus, padahal saya banyak gak baiknya juga. Bapak Ibu boleh kritik ke Papua, kita terima terus, ya. Tapi gak semuanya kita langsung bisa eksekusi, Bapak Ibu ya, perlahan lah. Tapi kita selalu terima kritik, yang penting dikomunikasikan. Jadi kalau PPT itu kritik serangan, gitu Bapak Ibu. Jadi harapannya kita adalah PPB seperti itu ya Bu ya. Bu Ima jangan pakai laptop mulu misalkan, ngajarnya ceramah. Ngapain sih bawa ngantuk-ngantuk saya? Padahal maksudnya ada intensitas untuk diskusi bersama anak-anak menggunakan kertas biar ada kreativitasnya. Tapi kalau Bu Ima PPB, oh iya baik Pak, saya akan kombinasikan dengan teknologi, dengan tradisional. Karena dalam kerangka kerja pada pembelajaran mendalam ada yang namanya pemanfaatan teknologi. Jadi mau tidak mau kita harus bersahabat dengan teknologi. Setidaknya satu TPI kita akan ada teknologi. Pakai apa gitu Bapak Ibu, YouTube atau apa. Dan terakhir, sukses orang lain adalah ancaman. Puji Tuhan di sini semuanya kalau orang sukses semua senang, benar. Tidak ada di sini. Semua itu kalau orang sukses semua senang berbahagia. Ada yang terbaik semua senang, ada yang mendapat penghargaan semua senang. Jadi kita pertahankan. Jadi sukses orang lain adalah bukan ancaman, tapi adalah inspirasi bagi kita untuk lebih berkembang. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini singkat-singkat saja karena waktunya mepet ya Bapak Ibu ya. Jadi harapannya Bapak udah kebayang ya pola pikir berkembang, pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Jadi pola pikir bertumbuh itu intinya adalah
perubahan itu hal yang biasa, dia harus adaptasi dan melakukan yang terbaik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi ternyata PPT ini dan PPB ini boleh kita ajarkan kepada siswa dan kita boleh mengenalinya. Jadi belajar cara mengenali suara PPB, suara yang menimbulkan kekhawatiran. Contohnya gini, biasanya begini, nah itu pas PPB, itu udah PPT, mohon maaf. Biasanya kayak gini, kok diubah? Nah itu namanya PPT tuh. Tapi kalau PPB, oh siap, coba, akan saya coba. Bisa jadi dia gagal, tapi nggak apa-apa, karena dia mencoba. Jadi Bapak Ibu, jadi kita harus mengenali PPT. Bapak Ibu langsung tarik temennya, bilang, ayo kita berubah, jangan begitu, gitu. Jadi kita juga salah kalau ada teman kita terus-menerus PPT tapi kita tidak ubah, karena kita ada lingkungan sosial. Jadi kita harus ubah. Kalau Bapak Ibu, kayaknya saya belum ada hak deh, Bapak Ibu bisa sampaikan kepada kami, tim manajemen. Salah satu aja, gak usah semuanya, bisa ke Papua, ke saya atau Bu Indah, pasti kami akan diskusi. Pasti akan diskusi di situ, tidak mungkin. Ya, bisa aja nggak diskusi kalau lupa ya Bu, hilaf namanya itu ya. Nah. Kedua, sadari bahwa kita punya pilihan. Nah, kalau PPT itu nggak ada pilihan, nggak ada alternatif. Kalau PPB dia akan ada pilihan. Apapun akan ada alternatif. Kita kan banyak ya Bapak Ibu ya. Bukan sombong kita ya Bapak Ibu, kita semua. Kalau ada masalah kita selalu ada alternatif. Betul ya Bapak Ibu, semuanya mau apapun. Masalah kemarin berantem pun kita masih banyak hal. Walaupun masih ada Bapak Ibu kecewa terkait dengan hal keputusan yang terjadi, tapi kita tetap akan berjuang kan Bapak Ibu. Nah itu yang paling penting. Berbicara kembali dengan suara PPB, maksudnya adalah jika memang kemungkinan kita mengeluarkan hal tersebut tanpa kita sadari, kita bisa langsung mencerna dalam tubuh, oh enggak, tidak jadi, kita harus optimis, kita harus berubah seperti itu Bapak Ibu. Tidak ada masalah, nanti ditarik kembali ucapannya, yang penting akan perubahan yang lebih baik. Terakhir, melakukan aksi. Jadi Bapak Ibu, semua ini bisa terjadi, anak-anak kita bisa jadi PPB, guru bisa jadi PPB, harus ada intervensi. Nanti kita akan bahas intervensi apa itu. Intervensi itu lebih kepada gampang diskusi aja, komunikasi, coaching, ngomong hati ke hati, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini singkat-singkat aja deh. Suara pikir tetap ya, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Kalau saya gagal berarti saya belajar mana yang salah dan saya akan coba lagi. Saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lainnya. Saya bisa belajar apapun, walaupun tidak hasil tidak maksimal, tapi saya bisa berupaya untuk KKN. Yang gitu ya. Jadi kata kuncinya seperti itu. Dan terakhir, kesalahan menunjukkan kelemahan saya. Jangan sampai Bapak Ibu ya, kalau salah ya bilang salah. Teman saya udah pernah bilang salah benar pun, makanya sudah, kalau kita salah kenapa kita tidak bilang salah? Tadi saya terlambat yang salah, saya minta maaf. Karena pun demikian, jangan takut bilang salah. Salah itu manusia wajar. Jadi Bapak Ibu, kita sama-sama manusia yang dewasa, anak-anak kita masih kecil-kecil kan dibanding kita. Jadi kalau kita ada masalah, kita ucapkan maaf. Kalau memang mereka membantu kita ucapkan terima kasih. Kalau kita minta tolong mereka, kita minta tolong. Nanti itu akan dilakukan oleh mereka. Itu Bapak Ibu, kalau kita salah, kita salah. Seperti itu. Saya bisa aja nggak bilang minta maaf tadi. Tapi ya memang saya salah. Kalau diusir, bagus saya nggak ngomongnya. Nah, tapi nggak ada diusir, ya udah ngomong lagi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya kalau salah lah minta maaf. Dan kita harus jadi keluarga. Gitu Bapak Ibu, busuk banget. Oi, udah, aman. Nonton YouTube dulu ya Bapak Ibu ya. Ini film India. Pak Bagam apa Buat joget. Nah. Gimana itu? Ini dia. Depannya lagi sih Pak Bagam. Udah dimatiin Bubin. Itu tadi sama matiin. Itunya perponannya juga bisa matiin. Tadi resep-resep. Tadi kan telat kayak. Ya kasih 15 menit lah.